Nia Maulidia dan kawan-kawan, apakah sudah bergabung? Sudah. Baik, dipersilakan kepada Ibu Junia untuk mempresentasikan PPT-nya. Mama yang screenshot ya. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Junia Maulidia, perwakilan dari tim saya eh, yang isinya ada Ibu Lolita Sari dan juga Ibu Zaratul Munawaroh. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya mewakili tim saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Tata Ruang Perpustakaan Sekolah terhadap Minat Baca Peserta Didik di MAN 16 Jakarta. Sebelum kita lanjut membahas tentang penelitian di sini, saya akan menyampaikan quotes dari Abraham Lincoln uh, yang mengatakan, "My best friend is a person who will give me a book I have not read." Jadi di sini disimpulkan dari saya sendiri menyimpulkan bahwasannya janganlah kita bosan untuk membaca buku, teruslah membaca buku dari buku-buku yang baru yang belum pernah kita baca, karena bahwasannya dengan membaca kita bisa mendapat banyak informasi. Sejalan dengan kata-kata dari Abraham Lincoln tadi, uh, bahwasannya kita ketahui bahwasannya membaca itu merupakan kegiatan yang positif, di mana kita dapat menambah wawasan kita dan juga menambah informasi untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Namun pada kenyataannya, kegiatan membaca itu cenderung tidak sepenuhnya disukai oleh banyak orang. Bahkan faktanya sendiri, positifnya sendiri dari kegiatan membaca itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Uh, Faktanya sendiri, di Indonesia sendiri itu sebagian besar provinsi di Indonesia itu uh, memiliki minat baca yang uh, kurang dari kata tinggi. Seperti itu. Bahkan menurut UNESCO sendiri menyebutkan bahwasannya Indonesia itu merupakan urutan kedua dari bawah mengenai literasi dunia. Artinya di sini minat baca masyarakat Indonesia juga sangat rendah dan cukup jauh tertinggal. Nah, untuk itu Tapi aku perlu direkam nggak kita bisa. menciptakan yang namanya minat baca, khususnya di dunia pendidikan bagi peserta didik. Namun, untuk sekolah, menciptakan minat baca bagi peserta didik itu tidaklah mudah. Perlu melakukan berbagai hal. Diperlukannya dukungan-dukungan dari berbagai pihak, khususnya dukungan dari pimpinan seperti kepala sekolah, lalu dukungan dari tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidiknya, pustakawan, lalu dibutuhkannya pengembangan kurikulum dan juga metode pengajaran serta memberikan motivasi kepada siswa terkait minat baca itu sendiri. Nah, selain hal-hal tersebut yang dapat meningkatkan atau mendukung minat baca siswa, diperlukan juga yang namanya fasilitas dan juga sarana dan prasarana yang memadai. Eh, Mungkin salah satunya yang sangat mendukung adalah kesediaan perpustakaan sekolah. Nah, namun umumnya itu kan perpustakaan itu hanya dilihat sebagai perpustakaan atau ruang baca saja. Sekarang Padahal gituin perlu caranya. diperhatikan di dalamnya seperti tata ruang, tata letak barang-barangnya. Karena hal tersebut itu dapat menarik simpati bagi pembaca untuk meningkatkan minat bacanya. Ketika perpustakaan itu melakukan tata ruang, maka
itu akan memberikan kenyamanan, relaksasi, dapat menghilangkan stres bagi pembaca, dapat meningkatkan gairah untuk membaca buku, lalu belajar menjadi lebih nyaman, serta dapat menghadirkan serta tuh perpustakaan disarankan untuk memiliki pencahayaan yang bagus. Supaya apa? Supaya pembaca itu tidak Nanti pusing ngambil pencahayaannya. screenshotnya dari Lalu sini aja disarankan juga untuk perpustakaan itu kalau udah selesai. ada ruangan khusus yang bebas digital, di mana terbebas dari handphone atau teknologi yang lainnya. Lalu tata ruang perpustakaan yang menarik ini eh, harus dikemas semenarik mungkin, senyaman mungkin, serapih mungkin, di mana hal tersebut bisa menimbulkan nuansa yang indah pada ruangan perpustakaan sekolah. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan daya tarik bagi peserta didik untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Nah, di mana hal tersebut dapat meningkatkan minat baca peserta didik. Dan minat baca peserta didik ini juga dapat meningkatkan prestasi peserta didik itu sendiri. Lalu, dalam penelitian ini kami menganalisis terkait pengaruh ruang perpustakaan sekolah terhadap minat baca siswa di MAN 16 Jakarta, di mana kami berharap bahwasannya penelitian ini akan menjadi salah satu masukan bagi sekolah dalam menciptakan inovasi perpustakaan dalam desain tata letak perpustakaan untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Adapun metode pada penelitian ini, pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, di mana dalam penelitian ini kami target populasi kami itu adalah siswa kelas 10 yang ada di MAN 16 Jakarta, di mana total keseluruhannya itu ada 216 siswa. Lalu pengambilan sampelnya kami menggunakan rumus Slovin dengan margin errornya itu 10%, sehingga dapatlah responden sebanyak 68 responden. Lalu data yang kami kumpulkan itu berdasarkan dari hasil kuesioner, dokumentasi, dan juga didukung dari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan tema penelitian kami. Adapun hasil pembahasan dari serta kesimpulan dari penelitian kami ini, di mana hasilnya bahwasannya variabel X, yaitu tata ruang perpustakaan sekolah, terdapat atau memiliki pengaruh terhadap variabel E, yaitu minat baca peserta didik di MAN 16 Jakarta, di mana besar pengaruhnya itu sebanyak 27,9% pengaruh, dan sisanya sebanyak 72,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kami teliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Junia atas paparannya. Dipersilakan kepada reviewer Ibu Dr. Nurmawati untuk memberikan Mama kok komentarnya. nggak on cam? Terima kasih Oh, untuk ya udah. Saudari Junia Maulida. Ini bersama Ibu Lolita Sari ya. Hmm. Baik, sedikit yang ingin saya didiskusikan di sini. Ya, Saudari Yunita, ini penelitian kuantitatif ya. Ya, Bu. Kuantitatif ini adalah sebuah pendekatan. Nah, metode penelitiannya digunakan apa? Metode deskriptif, Bu. Ya, Deskriptif metodenya, Bu. ya metodenya apa? Emang kemana? Ke WA. Metodenya deskriptif, Ibu. Oke, metodenya metode deskriptif, kuantitatif begitu.
Oke. Kemudian uh, alat ukurnya untuk mengambil data ini menggunakan apa? Alat ukur. Alat Peng- ukurnya. Pengambilan datanya kami menggunakan kuesioner, Ibu. Kuesioner untuk mengukur persepsi ya. Iya, Bu. Ya, kuesionernya untuk mengukur persepsi tentang minat. Mm-mm. Iya. Oke. Kuesioner untuk mengukur persepsi tentang minat. Di sini metode penelitian yang tepat digunakan adalah survei, Bu Yunia ya, bukan deskriptif kualitatif. Karena kita Kuantitatif. memakai angketnya tertutup ya, bukan angket terbuka. Iya, tertutup. Dengan skala ya, dengan skala apa? Skalanya 5, Ibu. Ya, Skalanya 5, Ibu. ya skala 5 pakai skala Likert atau Ya, semantik skala Likert. diferensial atau skala Likert. Nah, ini perlu ya apa saudari eh, letakkan juga ditulis di dalam abstrak. Ini di abstrak instrumennya apa tidak ada, kemudian analisis data yang digunakan di sini di abstrak pun belum ada. Hmm. Ya, kok tujuannya sudah ada untuk menganalisis pengaruh ini. Kemudian metode penelitian pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, dengan menggunakan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini merupakan bukan metode penelitian tapi adalah analisis data terhadap suatu data penelitian seperti itu. Jadi koefisien determinasi ini tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena dia sudah include di dalam regresi linear. Sementara untuk memvalidasi data ini bukan koefisien determinasi. Dia koefisien determinasi ini merupakan bagian dari regresi linear. Kalau memang kita ingin membuat suatu validasi terhadap alat ukur kita, kita biasanya harus memakai eh, produk moment person, kemudian juga kita harus memakai reliabilitas seperti itu. Ini yang menggunakan alat ukurnya alat ukur yang sudah digunakan orang lain yang sudah dipatenkan atau membuat sendiri. Eh, ada yang sudah dicampur sih, Bu. Ada yang sudah dipatenkan, ada yang membuat sendiri. Ah, Oke, berarti kalau ya, yang buat sendiri nggak banyak, biasanya hanya menyesuaikan saja ya. Iya. Ah, Berarti sini fokus saja di sini pada uji datanya dengan regresi linear sederhana, seperti itu. Kemudian tadi pakai rumus Lovin berjumlah 226 Nah, peserta, jumlah keseluruhannya ya. iya, betul, Bu. Nah, kemudian di sini findingnya eh, sebaiknya kita di sini kan kita menyatakan hasil dari hipotesis ya. Nah, Iya, ya dalam kalau kita mengatakan hasil hipotesisnya adalah misalnya di H0 ditolak HA diterima, kita juga harus meletakkan kalimat hipotesisnya pada metodologi. Apa hipotesis penelitian kita? Biar nanti ketika hasil kita menyatakan hasil dalam abstrak sejalan dengan uh, uh, apa bahas hipotesis bahasa kita yang ada pada metodologi. Ini kan dia hanya hasil hipotesis statistik ya, tapi hipotesisnya tidak ada, hipotesis penelitiannya tidak ada dalam metodologi. Seperti itu. Hmm. Oke. baik, Bu. Nah, sebaiknya kalau kita ingin mengukur, menganalisis pengaruh, kita perlu melampirkan eh, grafik grafik regresi bagaimana eh, seberapa besar pengaruhnya X terhadap Y. Ini di Iya, sini grafiknya belum ada. Ketika baik, orang Bu. melihat karena ketika orang melihat regresi pasti dia ada grafik dan grafik itu nanti kita jelaskan seberapa jauhnya pengaruh tersebut itu. Jadi nanti untuk apa? Untuk analisisnya em, dibuat penjelasan sedikit setelah analisisnya. Jangan kita meletakkan misalnya
eh, H itu apa T hitung lebih besar dari T tabel ditolak. Nah, H0 ditolak. Kita buat bahasa sedikit. Apa sih maksud H0 ditolak itu? Karena tidak semua orang bisa membaca apa bahasa statistik. Sementara ini kan persepsi kita artikel ini kita dibaca bukan hanya orang kuanti Eh, saja, Bu orang yang misalnya tidak bisa Nurmawati ini mama menghitung kemana? statistik pun membaca. Jadi ada penjelasan dari H0 itu ditolak seperti apa, H diterima itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadi Baik, Bu. sekarang ya, jadi sekarang bukan zamannya lagi kalau kita membuat penelitian kuantitatif HA diterima, H0 diterima, HA ditolak selesai tidak, tapi ada penjelasan tentang kalimat apa hasil statistik yang sudah kita nyatakan tersebut. Kemudian untuk referensi minimal 15 ya, Baik, minimal Bu. 15 dengan tahunnya itu 5 tahun yang update 5 tahun terkini. Seperti itu. Itu mungkin dari saya terima kasih dan sebelum ditutup, maksudnya sesi saya ditutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta internasional konferen ini yang sangat bagus tulisannya dan apa sangat semangat hari ini ya. Saya mohon maaf bila tadi ada silap kata dalam ketika semakin baik dan nanti ketika dipublikasikan pun akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.